Salam multimedia. Mari kita lanjutkan video ajar kita ini dengan teori behaviorisme atau behaviorism theory. Kita akan melanjutkan mata kuliah mengenai pembelajaran multimedia kita ini dan kita sudah memasuki bab yang kedua. Teori behaviorisme ini adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman, dari pembelajaran, karena pembelajarannya berdasarkan pengalaman ya. Kemudian, hubungan antara stimulus dengan respons yang ditunjukkan melalui interaksi dengan lingkungan. Pembelajar berinteraksi dengan lingkungan ajarnya. Yang ketiga, salah satu teori pembelajaran yang paling tua karena berkembang pada abad ke-19 ya. Kita tahu bahwa Ivan Pavlov itu yang memulai teori ini, dilahirkan memang pada abad ke-19. Kemudian teori ini masih banyak digunakan di dunia pendidikan. Tentu saja ya, yang namanya reward and punishment itu seperti nilai misalkan atau PR-nya misalkan kurang baik mengerjakannya akan mendapatkan hukuman apapun itu sebetulnya merupakan salah satu aplikasi dari teori behaviorisme ini. Nah, kita lihat konsep map-nya dari teori behaviorisme ini. Ini dipromosikan oleh Pavlov. Nah, kita lihat lahirnya pertengahan abad ke-19 ya, 1849. Kemudian Skinner, abad ke-20. Dan ini berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang dihasilkan dari stimulus, dari rangsangan-rangsangan yang dilakukan kepada pembelajar oleh lingkungannya, yang si pembelajar itu memberikan responsnya. Nah, respons ini berasal dari lingkungan, kemudian lingkungannya pun bisa berubah, misalkan ada reward, kemudian responnya akan berubah, jadi ini saling mempengaruhi. Semakin positif si responsnya, lingkungannya, rewardnya bisa semakin banyak, dia semakin rajin. Ini secara garis besarnya. Mari kita lihat lebih lanjut. Yang pertama, hubungan antara stimulus dengan respons itu dianggap sebagai sebuah kotak hitam, black box ya. Kemudian menekankan pada tingkah laku yang ditunjukkan seseorang, yaitu pembelajar, akibat dari interaksi antara stimulus yang diberikan oleh lingkungan dengan respon yang dia lakukan. Yang kedua, stimulus itu apa saja yang diberikan pengajar kepada pembelajar. Dan respon adalah tanggapan pembelajar terhadap stimulus tersebut. Jadi di dalam lingkungan itu, salah satu elemen penting dari lingkungan ajar itu adalah adanya pengajar yang dapat memberikan dan memodifikasi stimulus-stimulus yang diberikan. Ketiga, adanya penekanan prinsip pemberian hukuman, punishment, dan pujian, hadiah, penghargaan, reinforcement, reward, ya. Dan kita tahu ini masih banyak ditemukan di Indonesia, ya di dunia juga masih banyak. Meskipun yang semakin cerdas, semakin modern, tingkat kedewasaan pembelajarnya, hal yang seperti ini sebetulnya akan semakin ditinggalkan. Baik, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Kita sampai di sini dulu. Tetap semangat.